Alright guys, kali ini kita bicara ada satu koin yang akan merubah nasib investor kripto di tahun 2025. Secara konteks, ini sangat positif sahabat Black Cuan. Sebelum saya sebutkan mengenai koin tersebut, akan kita bahas dalam urutan alasan-alasan yang mendukung. Kenapa koin satu ini benar-benar akan merubah nasib para investor di tahun 2025, secara khusus investor di kripto, teman-teman. Agar kita bisa bersama-sama mengendarai bull runs yang akan datang, tekan tombol like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Meskipun koin yang akan kita bahas ini akan terjadi kenaikan, patokannya itu ke Bitcoin, teman-teman. Semua aset kripto altcoins itu berpatokan ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoinnya sendiri di sini yang sangat menarik informasinya di sini adalah bahwa demand untuk Bitcoin ETF ini terjadi penguatan sahabat Black Cuan ya. Strong dia di sini sejak tanggal 29 November sampai ke tanggal 5 Desember itu tercatat ratusan juta inflow ke dalam ETF ini setiap harinya. Dan sekarang ini untuk US spot ETF saja di sini sudah melewati bahkan Satoshi Nakamoto, melewati jumlah yang dimiliki oleh Satoshi Nakamoto di sini sahabat Black Cuan. Luar biasa. Satoshi Nakamoto aja cuma punya 1,1 juta. Sekarang gabungan dari ETF di Amerika 1.104.534 Bitcoin yang di held ya oleh mereka atau di hold oleh mereka. Dan di dalam bull market teman-teman, spot jantung juga kita sebenarnya. Karena coba kita lihat apa yang terjadi semalam ya. Ketika Bitcoin di 104.000. Itu digas turun dalam candle 1 jaman teman-teman. Digas dia turun sampai ke 90.000. Ini kita bisa perhatikan di kotak yang ketiga di sini. Dia turun ini sampai ke 90-an ribu dan akhirnya balik lagi ke 96.000 tadi pagi. Dan inilah luar biasanya market ini sahabat Black Cuan. Karena seperti yang saya katakan juga ya bahwa angka 1.000, 10.000, 100.000 itu termasuk level psikologis ya. Dan kita juga bisa mengaca dari kejadian yang sebelumnya. Ini di siklus 2020-2021 di Desember juga terjadi hal yang kurang lebih ini sama teman-teman. Ini digas ke bawah, setelah itu ditarik lagi ke atas. Jadi dalam satu hari itu kita dibikin jantungan. Sehingga yang muncul adalah bodinya kecil tetapi wick ke atas juga besar, panjang maksudnya, dan wick ke bawahnya juga panjang. Di tahun 2017 juga terjadi hal yang sama di sini. Cuman di sini dalam waktu beberapa minggu ya, atau mungkin ini setengah bulan ini terjadi. Dan setelah itu dia naik lagi. Fenomena ini yang kita sebut sebagai pasar ini menghapus orang-orang yang lemah. Bahasanya orang-orang yang lemah. Padahal saya lihat juga ini jantungan juga ketika harga itu turun sahabat Black Cuan. Bukan sok kuat ya di sini ya. Itu normal kok manusia terjadi. Goyang-goyang dikit lah hati kita atau perasaan kita seperti itu sahabat Black Cuan. Dan teman-teman sekaligus juga ini mengingatkan kita terhadap ada satu postingan yang sangat menarik yang harus kita pahami ya. Di tengah bull market seperti ini teman-teman. Kadang-kadang ketika orang euforia, seperti katanya Kevin Shelley di sini, penting untuk selalu menjaga manajemen risiko kita ataupun emosi kita di sini agar kita tidak kena yang namanya itu panic selling. Kalian bisa lihat kan, 104.000 digas sampai ke 90.000. Seperti ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, apabila terjadi flash out ke depan ini, mungkin kita tidak menginginkan hal tersebut, kita sudah siap mental dalam hal ini. Selanjutnya masih dari Bitcoin di sini yang menarik adalah open interest untuk BTC future ini teman-teman. Ini saya jadikan sebagai indikator bahwa minat orang untuk melakukan trading, melakukan investasi ke Bitcoin ini tinggi. Bahkan ini lebih tinggi daripada apa yang terjadi di tahun 2021. Tentu saja kita harus mempertimbangkan tentang masuknya para institusi, negara, bahkan ETF yang sudah ada ini sekarang sahabat Black Cuan. Dari itulah saya katakan bahwa
ini bakalan liar tahun 2025 ini karena interestnya ini tinggi. Jadi orang-orang ini bakalan banyak mengakumulasi Bitcoin ataupun kripto nanti sebagai efeknya itu, teman-teman. Dan kalau kita baca di sini kan open interest yang paling tingginya itu ada terjadi di Binance. Kemudian ada di yang hijau ini di Bybit dan OKX, teman-teman. Ada juga di Coinbase di sini. Di sini kita bisa membaca bahwa minat orang-orang ini tinggi. Dan untuk kita ketahui, ini masih di tahun halving. Dan kita belum melihat seperti apa dia akan lari harga ini di tahun 2025. Karena sejauh ini, siklus itu selalu terjadi kenaikan setahun pasca halving, teman-teman. Dan sebagai tambahan referensi yang sangat saya kagumi di sini dari Kapten Saham ya teman-teman ya, melalui prediksi ChatGPT-nya dia, lagi-lagi ChatGPT benar lagi. Teman-teman, kemarin dia bilang Bitcoin ini akan koreksi dalam waktu dekat. Guys, begitu dia hampir ke 105.000 atau 104.000, digas lagi dia turun ke bawah sampai ke 90-an ribu. Oleh karena itu, Kapten Saham lagi-lagi hadir dengan bantuan ChatGPT yang korek, teman-teman, yang benar. Kemudian apabila kita membayangkan seperti apa proyeksi ke depan dari harga si Bitcoin di sini dan seperti apa altcoins juga akan terpengaruh, tergerek ikutan naik ya ketika Bitcoin naik. Ini dari Ali Chart ini teman-teman ya, mempelajari dari dua siklus yang sebelumnya, maka puncak dari market ini, puncak dari harga Bitcoin ini akan berada di Oktober tahun 2025. Dan di dalam periode antara 2025 Oktober tersebut dengan sekarang itu adalah area-area yang akan membuat kita naik turun di dalam bull runs ini, sahabat Backcuan. Jadi mari kita bersiap-siap dengan segala konsekuensi dan harap diingat sahabat Backcuan, this is not financial advice, guys. Harap teman-teman melakukan riset kalian secara mandiri. Kemudian untuk altcoins, sahabat Backcuan, kenapa altcoins ini akan mengubah nasib? Karena kalau kita di Bitcoin kan, kita mesti punya dana yang besar. Sementara di Black Cuan di sini adalah channel plankton, channel kecil-kecilan. Dan bermainnya itu di altcoins, bukan untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Kalau saya punya banyak sekali dana, saya tentu akan berada di Bitcoin saja. Tetapi karena saya tertarik dengan gains yang cepat, ataupun dalam periode yang mid-terms seperti itu, atau dari siklus ke siklus, maka altcoins itu adalah alternatif untuk mendapatkan profit. Dan sekarang ini, alt season itu sudah terjadi dan berada di 88. Pertanyaannya sampai berapa lama dia akan berada di atas ini? Kita bisa mengaca dari apa yang terjadi di alt season tahun 2021, itu kisarannya itu 88 hari sahabat Backcuan. Oleh karena itu sekarang ini kita menunggu ini seperti apa, apakah dia akan sampai ke 88 hari atau dia 90 hari seperti biasanya. Dan ini apabila 88 hari atau 90 hari ke depan, maka perkiraan saya di Maret ataupun di pertengahan Maret itu barulah terjadi penurunan sedikit-sedikit ya untuk all season index ini. Ini pun jika skenario siklus tersebut terulang sahabat Backcuan. Dan all season ini teman-teman sudah mulai menunjukkan taringnya. Kita bisa melihat dari RSI-nya di sini, saya perbesar aja di sini ya. Untuk RSI-nya di sini total market cap yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum, guys. Ini kita bisa perhatikan dia sudah berada di area yang overbought sebenarnya di sini, akan tetapi overbought di bull market itu bisa bertahan cukup lama, apalagi ini dengan time frame yang 1 bulan, sahabat Backcuan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini terjadi kenaikannya itu dari area ini nih. Dan ini adalah candle yang terjadi di situ dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi di sini. Sahabat Backcuan, ini area terjadi kenaikannya dan kita sedang menunggu ini sampai mana dia akan naik di sini untuk RSI-nya dan seperti apa kenaikan dari total market cap semua altcoins yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Dan satu koin yang akan merubah nasib para investor itu adalah teman-teman Ethereum. Ethereum ini yang sudah mendapatkan ETF-nya
itu diekspektasikan akan terus mengalami inflow dikarenakan ada spekulasi ataupun rumors ya, masih kita bilang ini rumors teman-teman, akan tetapi worth it untuk kita jadikan bahan pertimbangan. Selain dari terjadi inflow yang tinggi untuk si Ethereum akhirnya teman-teman, karena dia lagging terus dari si Bitcoin, pertanggal 5 Desember itu terjadi pembelian untuk Bitcoin ya, itu 7.580 Bitcoin dengan inflow sebesar 747 juta, sementara Ethereum ternyata akhirnya mengejar ini. Dia mulai mengejar pergerakan yang terjadi di Bitcoin ETF dengan inflow untuk Ethereum ETF itu sebesar 431 juta. Dan kenapa ini menarik? Salah satu alasannya adalah apabila nanti dia akan mengikuti seperti yang terjadi di saham, ada pembagian dividends. Kemudian di dalam Ethereum akan ada namanya itu staking rewards. Kalau di saham itu biasanya yang menjadi patokan itu adalah kinerja dari perusahaan ya. Karena kan kita membeli saham itu seperti kita beli perusahaannya. Dan kita beli ETF-nya Ethereum itu kita nggak beli Ethereum-nya langsung, tetapi kita beli dari orang yang menyediakan ETF. Dan kelebihannya adalah si penyedia ETF inilah yang akan mengatur bagaimana mekanisme staking segala macam ataupun rewards yang diberikan kepada kita ya. Dan tentu saja teman-teman ya, melihat Bitcoin yang proof of work ini tidak memungkinkan untuk memberikan staking rewards, maka Ethereum ini kemungkinan besar akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di ETF-nya dia, karena dia akan dapat saham atau dia dapat bunga, bukan saham, dia akan dapat reward staking seperti mereka bermain di saham. Dan tentu saja ketika si Ethereum-nya terjadi kenaikan, teman-teman, altcoins yang kecil-kecil itu pasti akan ikutan. Itu yang saya pikirkan di sini ya, yang saya bayangkan untuk si Ethereum-nya di sini. Kalau kita perhatikan untuk time frame 1 minggu dia di sini, sangat menarik si Ethereum ini. Karena memang dia selalu lagging di bulan Desember ataupun awal-awal Januari. Dan di sini kita bisa perhatikan ada kemiripan patterns yang terjadi di Januari 2021. Di sini dia terjadi penurunan sebentar, ada flash crash di sini, dan setelah itu terjadi kenaikan. Dan semoga kita tidak ada flash crash di sini dulu, dan dia akan mencoba untuk langsung menembus ke ATH baru paling lama di Januari, sahabat Backcuan. Dan balik lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau ETF-nya ini benar-benar ini jadi teman-teman, ada sistem stakingnya, maka ini akan menjadi aset pertama yang akan punya gaya seperti yang terjadi di saham. Dan itu pun masih belum dikonfirmasi, semoga itu yang terjadi. Jadi bayangan saya seperti itu mengenai ETF dari si Ethereum di sini. Dan tentu juga saya kepikiran bahwa kayaknya orang-orang kaya ini bakalan menyimpan dananya itu di ETF karena mereka tidak capek juga kan. Ada penyedia ETF yang mengelola reward stakingnya ataupun mekanismenya itu seperti apa. Dan jika itu terjadi, maka kita akan bisa melihat inflow dari Ethereum ETF ini akan masuk dan semakin tinggi, dan bisa jadi akan mengalahkan inflow dari Bitcoin ETF ketika staking rewards itu diberlakukan, dan itu luar biasa. Dan dampak selanjutnya, seperti saya katakan tadi, akan terjadi kenaikan yang tinggi pada altcoins di tahun 2025. Dan tentu saja itu akan mengubah portofolio sahabat Backcuan yang invest long terms di aset-aset altcoins ataupun kripto. Dan ada satu yang ingin saya jawab di sini karena saya tidak bisa jawab semuanya mengenai pertanyaan di kolom komentar. Shiba dong bang, bahas gitu ya. Untuk Shiba, teman-teman, untuk tema anjing ini ya, tema koin anjing, itu Shiba itu memang menarik ya. Akan tetapi kalau untuk saya pribadi, kayaknya yang lebih menarik kali ini ya, Floki Coin teman-teman. Tapi saya tidak sedang merendahkan Shiba ketimbang Floki. Kemungkinan besar ini dua-duanya punya potensi yang sama bagusnya. Cuman kalau kalian bertanya, bang, yang mana menurut Backcuan? Ya ini, Floki kalau menurut saya. Dan ini, guys, ini bukan financial advice, tolong jangan dianggap ini saya menyarankan kalian membeli Floki ya. Jangan teman-teman. Saya tidak sedang menyarankan kalian. Ini kalau misalnya kalian bertanya gitu kan, Shiba atau Floki? Ya Floki. Itu jawaban saya di sini. Kemudian teman-teman, mengenai update BEX ya, BEX kecil untuk alt season ini,
Lagi-lagi, saya tidak sedang mengajak kalian untuk mengakumulasi ataupun membeli koin-koin ini. Lakukan riset kalian secara mandiri. Saya hanya mengupdate ini, postingan saya di tanggal 28 September. Ini ada Myria, kemudian ada Sidus, ada BIM. Ini yang paling sering saya ditanya nih, BIM-nya gimana bang? Oke, ini BIM. BIM di harga 0,019, kemudian super berada di $1 pada saat itu. Dan untuk Myria dan Sido sudah terjadi kenaikan, sahabat Black Cuan. Begitu juga dengan BIM dan Super. Saya kira sahabat Black Cuan tentu punya preferensi sendiri tentang portofolio kalian ataupun isi bags kalian di alt season ini. Apabila ada satu koin yang kalian jagokan, coba kalian tulis satu koin tersebut di kolom komentar. Saya ingin juga tahu ya, seperti apa koin yang sahabat Black Cuan akumulasi. Teman-teman, semoga apabila terjadi penurunan ataupun terjadi kenaikan ke depan ini, kita tidak terlalu euforia dan kita juga tidak panik ketika terjadi flash ya, terjadi crash yang sebentar itu teman-teman ya. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.